Inspirasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi, siang ini kita bakal ngobrol bareng lagi, yaitu dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Saudara Rasi, ngobrol sehat. Dan tentunya bersama Dr. Titin Rahma dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ya. Iya. Selamat siang dokter. Iya. Maaf membenarkan namanya Mas. Oke. Titian Rahma. Oh, Titian Rahma. Ya. Oke, baik dok. Ini tema kita yaitu mengenai tanda, gejala dan pengobatan yang namanya vertigo. Ya. Nah, mungkin langsung aja dok mengenai vertigo ini sepertinya penyakit apa sih dok? Ya mungkin kadang orang cuma taunya pusing gitu aja. Nah, tanda-tandanya seperti apa sih dok? Mungkin dari pusing atau mungkin ada gejala lain dok? Jadi kalau orang bilang vertigo itu penyakit itu salah. Oh gitu. Jadi vertigo itu gejala. Penyakitnya macam-macam. Jadi kalau misalkan sama dengan demam, tapi penyakitnya ada demam berdarah, ada typhoid atau tipes dan macam-macam. Jadi sama. Vertigo sama demam itu adalah gejala. Nah, penyakitnya nanti macam-macam. Ada penyakit namanya BPPV atau vertigo karena perubahan postur yang terlalu mendadak. Ada karena vertigo karena infeksi atau neuritis vestibularis. Atau ada vertigo karena post trauma kepala, macam-macam. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kita belajar vertigo, kita harus tahu definisinya dulu. Jadi kalau orang bilang apa yang dirasakan dok, apa yang dirasakan bu gitu kan? Iya. Vertigo, tapi vertigo gimana vertigonya? Jadi kita harus meluruskan dulu bahwa vertigo itu adalah rasa pusing yang menimbulkan sensasi palsu bahwa seseorang atau di sekelilingnya ini berputar atau bergerak. Jadi kadang ada yang orang mengartikan vertigo hanya pusing cekot-cekot atau pusing menekan. Itu salah. Jadi kalau vertigo itu berputar atau sekelilingnya, baik dia yang berputar atau sekelilingnya yang berputar. Oh gitu. Nah, untuk penyebab dari vertigo ini sendiri apa sih dok? Apakah kurang tidur atau mungkin kebanyakan ngopi atau yang lain sebagainya sih dok? Mungkin juga pengen tahu juga ya penyebabnya kenapa kok saya bisa terserang ya namanya vertigo ya kan? Oke. Jadi vertigo sendiri sebenarnya ada tiga mas. Jadi ada vertigo karena sistem saraf pusat atau karena sentral. Yang kedua karena vertigo karena perifer, artinya gangguannya di telinga bagian dalam. Ada yang gabungan dua itu. Jadi karena sentral dan perifer atau vertigo campuran. Nah, setelah kita mengetahui pembagian vertigo, maka kita harus mencari tahu penyebabnya apa. Oh gitu. Nah, penyebabnya apa? Ada penyebabnya karena infeksi. Jadi infeksi seringnya bisa yang menyebabkan vertigo bisa infeksi di telinga seringnya ya. Jadi kalau orang yang habis sakit telinga ya, telinganya keluar cairan yang berbau nggak sedap dan sebagainya, itu kadang ada gangguan vertigonya juga. Oh gitu. Kemudian selain infeksi itu bisa karena perubahan posisi yang terlalu tiba-tiba atau mendadak. Misalkan dari duduk langsung bangun gitu ya, atau dari tidur langsung buru-buru jalan gitu, tidak duduk sebentar, itu juga bisa. Ini sering BPPV namanya. BPPV ini sering baik pada orang tua maupun muda seperti kita gitu. Ini. Kemudian selain itu bisa karena cedera kepala. Cedera kepalanya
misalkan habis kecelakaan terus kepalanya terbentur, atau nggak usah kecelakaan, misalkan kejeduk gitu ya, kejeduk tembok atau apa gitu juga bisa. Oh gitu. Selain itu macam-macam sih, tapi rata-rata karena itu, bisa karena memang gangguan di telinganya itu sendiri juga bisa. Oh gitu. Jadi banyak faktor dari penyebab dari vertigo itu sendiri ya dok ya. Ya, apakah sekali juga salah tidur juga menyebabkan vertigo dok? Mungkin karena bantalnya terlalu tinggi. Oh, maksudnya posisi ya? Posisi tidurnya. Jadi itu adalah pemicu, bukan penyebab ya. Gitu. Pemicu sama penyebab beda loh ya. Jadi penyebab itu sesuatu yang menyebabkan, pemicu itu yang diprovokasi, artinya yang dipicu. Nah, kalau pemicu vertigo itu macam-macam, bisa karena stres, ya insomnia atau kurang tidur, posisi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya. Kemudian bisa karena kelelahan fisik ya, aktivitas yang terlalu banyak. Itu juga bisa macam-macam. Oh gitu. Nah, tentunya bicara soal faktor dari resiko dari vertigo juga ternyata ada ya dok ya. Seperti mungkin faktor dari usia yang sudah 50 tahun atau 40. Nah, pasti nanti kita bahas lagi ya dok ya. Kita jeda iklan dulu. Tentunya Saudarasi yang mau bertanya lagi mengenai vertigo, nah bisa merapat di teleponnya 8961137 atau bisa merapat di WhatsApp-nya di 081130200906 karena kita bakal ngobrol lagi bareng Dr. Titian dari RSUD Dr. Saidiman Magetan Saudarasi mengenai yaitu pengobatan vertigo dan mengenal yaitu tanda-tanda dan gejala yang namanya vertigo Saudarasi. Tetap merapat ya di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda Saudarasi masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan Saudarasi dengan tema mengenal tanda, gejala dan pengobatan vertigo Saudarasi bersama Dr. Titian Rahma dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Nah dok, tadi kita sudah bicara soal vertigo seperti apa dan penyebabnya apa saja. Nah, faktor risiko seperti usia 50 tahun ya, apakah seperti mengalami infeksi tadi yang sudah disampaikan dokter, ada infeksi telinga dan juga apakah stres juga mempengaruhi atau penyebab dari vertigo dok? Iya, jadi stres, baik stres fisik maupun stres pikiran itu juga bisa berpengaruh ke kejadian vertigo. Kalau misalkan dia sedang stres baik fisik maupun pikirannya, kemungkinan untuk terkena vertigonya memang lebih tinggi. Ya. Nah, untuk gejala vertigo yang umum ini yang bisa dideteksi itu seperti apa sih dok umumnya? Umumnya yaitu pusing berputar ya, baik dia sendiri yang berputar atau sekelilingnya yang berputar. Kemudian biasanya tidak hanya pusing berputar, biasanya ada gejala lain. Misalkan mual, muntah ya, keringat dingin sampai lemas ya. Jadi pasien datang ke pelayanan kesehatan itu biasanya karena sudah tidak tahan dengan pusingnya. Pusing, iya. Kemudian dia juga sudah lemes ya karena terlalu sering muntah ya, akhirnya dia kekurangan cairan jadi dehidrasi, itu juga bisa. Tapi juga yang harus diingat bahwa vertigo itu bisa jadi suatu gejala stroke ya. Itu yang berbahaya. Istilahnya kalau dalam bidang kami adalah red flag-nya atau tanda bahayanya. Jadi apa bedanya vertigo biasa dengan vertigo yang merupakan suatu tanda stroke? Ya pasti berbeda sekali. Kalau misalkan vertigo biasa ya biasanya pusing berputar, mual, muntahnya hanya sebentar. Dan biasanya lebih berat memang. Kayaknya pasien tampak kesakitan sekali. Tapi kalau misalkan pusing berputar atau vertigo karena stroke, biasanya diikuti oleh gejala lain. Misalkan bicara cedal atau pelo, kelemahan sisi dari anggota gerak, kemudian ini bisa nyeri kepala hebat atau ada kesemutan separuh tubuhnya. Nah itu kita wajib
aware lah ya, bahwa ini bukan vertigo biasa. Jadi ini bisa jadi suatu gejala stroke. Nah, untuk vertigo sendiri kan dokter juga bicara mengenai itu akan menyebabkan juga seperti stroke juga ya dok ya. Apakah juga pengaruh juga dari vertigo ini dari tekanan darah yang tinggi dok? Ya, bisa jadi ya. Jadi vertigo pada orang yang stroke kan suatu gejala, tapi penyebabnya bisa jadi dari hipertensi atau tekanan darah tinggi, bisa jadi dari penyakit jantung, atau bisa jadi dari diabetes atau penyebab yang lain, kolesterol tinggi, kemudian gangguan ginjal, asam urat yang tinggi dan sebagainya. Oh gitu. Nah, untuk pengobatan sendiri dari vertigo ini ya dok ya, apakah ketika kita baru pertama mengalami vertigo ya dok ya, mungkin apa sih yang harus dilakukan ketika kita vertigo pertama kali? Mungkin bisa ditangani nggak sih di rumah, atau mungkin bisa membeli obat-obatan di apoteker, atau mungkin apa langsung disarankan untuk langsung melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis dok? Ya, jadi kalau misalkan kita mengetahui bahwa vertigonya bukan vertigo biasa, artinya ada tambahan gejala yang lain. Misalkan ada gejala yang kelemahan sesisi, kesemutan sesisi, ada bicara cedal, otomatis harus langsung ke layanan kesehatan. Iya. Kalau misalkan vertigonya mungkin tengah malam ya, vertigonya kemudian berat banget, kemudian pasien juga sendirian, apa yang harus dilakukan? Istirahat. Harus diam, istirahat. Kalau misalkan nyamannya adalah dengan memejamkan mata ya, pejamkan mata, hindari untuk perpindahan posisi yang terlalu ekstrim, baik misalkan dari duduk langsung berdiri, kemudian dari tidur langsung tiba-tiba berdiri, sebaiknya ya hindari itu, benar-benar istirahat total ya. Ya gitu. Jadi ketika merasa vertigo, saudara Asi, jadi disarankan untuk Anda untuk istirahat sebentar ya dok ya. Nah kalau mungkin kalau setelah istirahat ternyata belum sembuh juga lah, harus melakukan tindakan pemeriksaan ya dok ya. Jadi saya sarankan mungkin banyak obat yang beredar di masyarakat, mungkin langsung ke apotek, Mbak, obat vertigo apa? Kemudian dari apotek juga, oh ini biasanya ini, dokter menyarankan ini. Cuma ya boleh misalkan untuk pertolongan pertama. Cuma kalau misalkan sudah 1-2 hari tidak membaik, saya sarankan tetap ke dokter. Oh gitu. Jadi vertigo ini kalau sudah akut atau mungkin sudah parah ya dok ya, mungkin setiap hari merasakan pusing, apakah nanti juga akan yang sudah dokter bilang tadi mengarah ke stroke ya dok? Ya, jadi artinya apakah ini stroke atau tidak dilihat dari gejala ikutannya tadi. Jadi kalau misalkan bukan lamanya ya maksudnya. Kalau misalkan vertigonya baru kemarin, tapi sudah ada gejala ikutan yang membarat, misalkan tadi ada kesemutan sesisi, kemudian pasiennya juga punya hipertensi, ya sudah, tidak usah menunggu lama-lama. Kan kalau stroke semakin cepat tertangani akan semakin baik. Artinya kan kemungkinan untuk kecacatannya kan juga rendah, jadinya harus segera ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan. Oke, baik, terima kasih dokter sudah memberikan wawasan juga kepada pendengar Radio Rasi FM, yaitu pengobatan dan juga gejala awalnya tadi Saudara Asi. Jadi untuk Anda yang mau bertanya mengenai vertigo Saudara Asi, nah buruan yuk segera merapat di teleponnya 8961137 atau di WhatsAppnya di 0811 30 29 06 ya. Kita bakal jeda lagi, tentunya tetap merapat di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Asi, kembali lagi di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu mengenal tanda, gejala, dan pengobatan vertigo bersama Dr. Titian Rahmah, Saudara Asi ya. Tentunya untuk kesempatan siang kali ini Saudara Asi, kita bicara soal vertigo. Nah, tentunya pendengar Radio Rasi FM yang tidak ingin mengalami yang namanya vertigo. Nah, ini
mungkin bisa pengen tahu ya gimana cara pencegahannya ya dok ya. Apakah bisa dicegah nih dok untuk vertigo? Mungkin karena mungkin usianya sudah 30 atau 40 biasanya sering mengalami yang namanya vertigo ya. Karena yang banyak diserang itu usia rentang 30-40 ya dok ya. Ya, masih usia produktif ya. Ya memang kalau misalkan kebanyakan memang usia produktif ya. Artinya kalau misalkan usia produktif biasanya vertigonya tipenya perifer. Artinya tipe karena misalkan BPPV ya. Jadi perubahan posisi yang terlalu cepat atau mendadak. Nah, tapi pemicunya yang sering mengenai kelompok resiko usia seperti ini, lelah ya, begadang, kurang tidur, stres ya, kemudian mungkin posisi yang salah dan sebagainya, itu juga memicu. Kalau pencegahan ya kita hubungkan dengan penyebabnya. Jadi kita misalkan dia lelah karena kebanyakan kerja atau aktivitasnya terlalu banyak, ya kita advise-kan atau nasihatkan untuk memang mengurangi beban aktivitas kerjanya, tidurnya cukup, ya posisinya yang baik, ya miring kanan miring kiri, tidak pada satu sisi aja. Kemudian makannya juga teratur. Kadang pola makan yang buruk itu bisa memicu dari vertigonya juga. Ada yang seperti itu. Jadi pencegahan tergantung dari penyebabnya. Oh gitu. Jadi penyebabnya apa dan harus pengobatannya seperti apa juga berbeda-beda ya dok. Betul. Misalkan begini juga, kalau misalkan penyebabnya karena infeksi telinga, ya berarti ya infeksinya di telinga ya harus diobati supaya tidak kambuh. Ya, atau misalkan penyebabnya karena trauma kepala, post trauma kepala, ya harus diobati benar-benar supaya vertigonya juga tidak kambuh. Oh gitu. Jadi kalau terserang vertigo mungkin karena telinganya juga berair tadi ya dok ya, harus diobati sembuh dulu, sama-sama diobati. Sama-sama ya, jadi barengan. Jadi kita mengobati simptomatik atau berdasarkan gejala dari vertigonya, tapi sumber utamanya juga harus diobati dengan baik. Oh gitu. Nah, apakah ada perawatan khusus nih dok bagi penderita vertigo dengan penderita lainnya? Untuk perawatan secara khusus tidak ada, hampir sama semuanya untuk perawatan orang sakit ya. Jadi cuma mungkin yang harus kita nasihatkan untuk pasien vertigo ya, pada waktu vertigo diusahakan benar-benar istirahat. Karena kalau misalkan dibuat aktivitas, vertigonya pasti akan semakin menjadi. Kemudian posisi yang menentukan juga. Posisi kadang posisinya bantalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah atau miring ke kanan, nggak bisa, hanya bisa miring ke kiri, itu juga bisa memicu untuk vertigo. Gitu. Jadi nasihat-nasihat itu yang diperlukan untuk pasien-pasien dengan riwayat vertigo. Misalkan ya itu tadi, jadi tidak ada perawatan khusus, misalkan harus makan ini, harus makan itu, nggak boleh aktivitas berat, tidak ada. Oh gitu. Sama semua. Nah, untuk vertigo sendiri ini sebenarnya pengaruh juga dari keturunan nggak sih dok? Oh enggak ya. Oh enggak? Enggak. Kok banyak orang yang bilang kalau pusing kadang sering, oh ternyata keturunan dari orang tua saya. Oh ya, jadi begini, yang mungkin dimaksud adalah misalkan kalau vertigo sentral ya, artinya vertigo karena penyebabnya di otak sendiri. Misalkan vertigo yang merupakan suatu gejala dari stroke. Ya, kalau stroke-nya itu bisa keturunan. Ya, keturunannya misalkan dari yang sekandung, kakak sekandung atau ibunya atau sebagainya. Pokoknya yang sedarah sekandung itu bisa menurunkan resiko untuk stroke. Nah, itu yang mungkin orang salah paham ya, artinya penyakit yang utamanya yang menurunkan, tapi gejala vertigonya sendiri tidak. Jadi kalau vertigo itu memang tidak keturunan ya dok ya. Mungkin kalau ke stroke-nya mungkin itu keturunan gitu. Nah, dan tentunya untuk juga vertigo ini ya dok ya, apakah ada makanan-makanan yang harus dihindari nih sebenarnya dok? Katanya
wah nanti kalau saya makan daun singkong, wah nanti vertigo Oh, saya iya. kambuh. Nah makan ini vertigo saya kambuh. Ya, seperti yang saya bilang di awal bahwa Iya. tidak ada makanan pemicu vertigo. Mm-mm. Jadi kadang orang aku takut makan daun singkong nanti tensinya tinggi, Tinggi. jadi vertigo. Lah enggak. Jadi kalau Iya. daun singkong itu kan kaya akan zat besi ya. Mm-mm. Jadi karena apa, kalau misalkan daun singkong kita rebus itu kan memang daunnya kan warnanya kan hijaunya pekat. Nah, Iya. itu Mm-mm. sayuran-sayuran yang warna hijau pekat itu kandungan zat besinya tinggi. Mm-mm. Jadi zat besi di sini ini menambah untuk asupan pasien dengan anemia. Mm-mm. Jadi bukan tensi, beda banget. Jadi kalau Iya. tensi itu tekanan Mm-mm, darah, tekanan darah, kalau ya. anemia itu memang kurang darah, Kurang jadi darah. jumlahnya yang kurang. Mm-mm. Jadi jangan salah persepsi ya, Iya. itu yang bikin nanti jadi nggak makan apa-apa, jadinya malah malnutrisi ya nanti. Iya, ya, malah nanti daya tubuhnya juga berkurang ya dok ya. Betul. Ya tentunya untuk Anda saudara-saudari kalau biar tahu untuk pengatasannya, untuk mengatasi vertigo, pengobatannya alangkah lebih baiknya untuk melakukan pemeriksaan ya dok ya. Ya, Nah betul. saat ini di RSUD Dr. Saidiman Magetan nih dok, usia berapa sih rata-rata yang sudah terserang yang namanya penyakit vertigo ini? Atau mungkin paling banyak menjerumus ke stroke tadi dok? Jadi di rumah sakit sendiri kebanyakan malah usia tua ya. Nah Iya. memang antara kelas persentase dari vertigo karena stroke, artinya vertigo yang dikaitkan dengan stroke dengan vertigo yang dikaitkan dengan penyebab lain itu memang lebih banyak vertigo yang disebabkan karena penyebab lain, bukan karena stroke. Jadi lebih banyak pasien vertigo karena gangguan di telinga bagian dalam, atau kita kalau menyebutnya adalah vertigo perifer. Itu kejadiannya 2 kali lipat daripada vertigo yang karena stroke. Karena stroke. Oh, jadi lebih banyak ke yang diserang telinga ya, Dok ya, untuk vertigo Ya, ini. dan itu kan kebanyakan tidak hanya orang usia tua, tapi usia muda pun juga banyak yang terserang vertigo. Penyebabnya ya gitu. sepele itu tadi, saya terlihat kecapean, saya ini habis bepergian jauh, atau saya stres dan sebagainya. Nah, itu. Nah, untuk vertigo sendiri ini biasanya kalau pusingnya itu merata atau mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan, Dok? Nah, ini yang harus diluruskan Nah. lagi nih. Jadi kalau kan kita balik ke definisi awal. Iya. Kalau pusing, kita sepakat bahwa pusing itu kan bisa menekan, berdenyut. Iya. Nah, bisa salah satu sisi atau 2 sisi. Tapi kalau vertigo enggak, semua. Jadi kepalanya, jadi dia merasa sekelilingnya berputar atau dia sendiri yang berputar terhadap sekelilingnya. Jadi ya nggak ada salah satu sisi, kanan atau kiri atau belakang atau di puncak kepala, nggak ada. Jadi semuanya ikut vertigo. Vertigo semua ya jadi. Iya. Nah, berarti kalau hanya sebelah itu berarti bukan vertigo. Bukan, bisa jadi migrain Migrain. ya, atau nyeri kepala tipe lain. Nah, untuk pengobatannya sendiri untuk migrain dan vertigo ini apakah sama, Dok, untuk gejala awalnya, mungkin pengobatannya juga? Jadi gejala awalnya pasti berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi kalau migrain misalkan, saya ambil contoh migrain. Migrain itu adalah nyeri kepala sesisi, artinya unilateral, satu sisi kepala aja, bisa kanan, bisa kiri, ya. Lokasinya macam-macam, bisa di depan ya, atau frontal, Iya. atau bisa di samping, atau bisa di belakang, macam-macam. Dan khasnya adalah berdenyut. Kalau orang sini nyut-nyut gitu ya, atau cekot-cekot, nah itu bisa. Kemudian ada gejala lain, bisa mual, bisa muntah, ada gangguan dalam penglihatan atau gangguan dalam pendengaran. Itu adalah khas untuk migrain. Migrain. Nah, akan jauh berbeda dengan vertigo. Jadi vertigo itu kan khasnya adalah pusing berputar. Kan beda banget, Mas. Nah, otomatis pengobatannya pun juga berbeda. Beda. Jadi harus benar-benar bisa mengetahui itu vertigo atau migrain ya, Dok ya. Betul. Apalagi saat ini juga kalau terserang vertigo ini juga beresikonya juga tidak
dianggap enteng ya Ya, dok ya, karena bisa berisiko nanti stroke atau mungkin gejala lainnya ya dok ya. Nah tentunya untuk vertigo sendiri ya dok ya, apakah itu bisa disembuhkan sih dok sebenarnya? Bisa disembuhkan, tapi bukan berarti sembuh total. Artinya kalau sembuh total ya bisa, cuma bukan berarti dia nggak akan datang lagi. Jadi bisa kambuh. Nah, apalagi kalau pemicunya tidak dievaluasi atau tidak ditindaklanjuti dengan bagus. Misalkan sudah tahu kalau misalkan dia ada gangguan telinga, misalkan ada infeksi telinga, kalau orang bilang kopoan gitu ya. Nah, sudah tahu telinganya mengeluarkan bau, kemudian ada cairannya, nggak diobatin, ya bolak-balik bisa vertigo. Nah, pengobatan, maksudnya penyebab utamanya aja dibiarin aja ya. Gejala kan vertigo itu kan gejala yang lain kan, gejala dari penyakit yang lain, nah, makanya ya pasti akan sering kambuhan. Oh gitu, jadi harus benar-benar menjaga kesehatan juga ya dok ya. Betul. Nah tentunya saudara sih, kita bakal jeda lagi. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap merapat terus di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan mengenai yaitu mengenal tanda, gejala, dan pengobatan vertigo. Saudara sih tetap merapat di 90,6 Radio Rasi Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saudara sih masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan mengenai tema yaitu mengenal tanda, gejala, dan pengobatan. Nah tadi kita sudah bicara mengenai tanda, gejala, dan pengobatan. Nah tentunya untuk pencegahan sendiri untuk vertigo itu bisa nggak sih dok? Pencegahannya mungkin dengan olahraga atau menghindari makanan yang cepat saji atau yang lainnya dok. Saat ini sekarang zamannya teknologi yang sangat luar biasa ya dok ya, anak-anak muda beli makanannya cepat saji ya kan, itu berisiko juga nggak sih dok ke vertigo? Kalau makanan cepat saji atau pola hidup yang sekarang ya, gaya betul. Hidup ya, jadi kan saya bilang tadi memang tidak dikaitkan dengan itu, cuma ada beberapa vertigo misalkan ini Meniere syndrome atau vertigo yang diakibatkan karena penyakit Meniere. Ini memang banyak pada pasien-pasien dengan dipicu oleh makanan yang tinggi natrium ya. Tinggi natrium adalah tinggi garam. Ya mungkin gitu. Kita harus menghindari makanan-makanan junk food ya, makanan-makanan yang siap makan ya. Misalkan ya tahu sendiri ya, makanan yang siap makan itu mungkin dari burger, kemudian nugget ya, artinya tidak makanan fresh gitu. Oh gitu. Kalau misalkan pola hidup sehat baik dari olahraga dan sebagainya perlu sekali. Apapun penyakitnya pasti olahraga juga dibutuhkan. Cuma untuk vertigo kita ada manuver, artinya pengobatan sendiri sebenarnya pengobatan bukan obat utamanya adalah bukan minum obat, tapi ada gerakan-gerakan khusus. Kalau kita bilang adalah manuver-manuver pencegah, baik manuver untuk pencegah vertigo atau manuver-manuver untuk menegakkan ini vertigo yang karena gangguan di telinga bagian dalam atau karena sistem saraf pusat. Nah, nanti kalau misalkan untuk manuver-manuver untuk terapi vertigo itu biasanya kita akan ajarkan ke pasien. Karena sebenarnya terapi utama dari vertigo adalah manuver tersebut, bukan obat ya. Obat itu hanya simptomatik aja, artinya hanya mengurangi gejala. Kalau misalkan gejalanya sudah mulai ringan, biasanya kita mulai ajarkan pasien untuk gerakan-gerakan supaya vertigonya tidak berulang. Ada gerakan khususnya. Nah, memang kalau misalkan radio seperti ini kita nggak bisa mencontohkan ya, tapi kalau misalkan kita mungkin dalam visual bisa. Oh gitu. Nah, berarti untuk vertigo sendiri juga bisa dilakukan dengan terapi ya dok ya? Ya betul.
apakah di rumah mungkin Sobat Rasi bisa diarahkan sedikit mengenai terapi biar bisa meredakan sakit kepalanya, mungkin gitu dok? Oke, kalau misalkan terapi sendiri biasanya kalau pasien datang ke saya vertigonya sudah membaik, hilang, biasanya akan saya kasih kertas. Isinya adalah olahraga untuk pasien vertigo. Jadi olahraganya itu mulai dari yang simple, mulai dari yang ringan. Bisa dilakukan sambil tiduran, sambil duduk, sambil berdiri atau berjalan. Misalkan kita melirik mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemudian menggerakkan leher ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemudian selain itu bisa menaik turunkan buku yang ada di pangkuan, ditaruh di pangkuan, kemudian diturunkan ke lantai berulang-ulang, itu juga sebagai terapi. Nah, banyak sekali terapi, atau gerakan jalan berputar, naik turun tangga, itu juga suatu terapi vertigo. Simple sekali sebenarnya. Jadi bisa dilakukan di rumah ya dok ya. Nah, Benar. tentunya untuk pasien saat ini yang di RSUD Dr. Saidiman Magetan, ada nggak sih dok yang pasiennya memang sudah tingkat sakitnya vertigo ini sudah akut gitu dok? Kalau orang yang berobat ke rumah sakit pasti vertigonya sudah berat. Iya. Nggak mungkin nggak berat ke rumah sakit. Jadi kalau misalkan masih ringan-ringan pasti dia mencoba untuk beli obat kemudian istirahat dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah gejalanya memberat, sudah lemah kondisinya, pasti dia akan ke rumah sakit. Gitu. Baik. Dan tentunya dokter ya, ini tinggal 5 menit untuk kebersamaan kita untuk ngobrol sehat kita untuk kesempatan siang kali ini. Mungkin ada pesan nggak dari dokter Titian ini dari RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk para pendengar, untuk yang mungkin di rumah atau mungkin pasiennya dokter lagi dengerin juga. Ini untuk bisa mendapatkan pesan dari dokter, monggo. Ya, jadi kenali gejala vertigo. Ini vertigo atau bukan? Ini vertigo biasa atau vertigo yang artinya perlu mendapat suatu perhatian lebih ya. Jadi kalau misalkan memang vertigonya ada disertai dengan gejala yang lain, misalkan pasien ada komorbid hipertensi, diabetes, atau riwayat stroke sebelumnya, kemudian vertigo diikuti oleh gejala misalkan ada kelemahan anggota gerak sesisi, kesemutan anggota gerak sisi, kemudian bicaranya sulit atau cedal, langsung ke rumah sakit, karena bisa jadi itu adalah vertigonya itu adalah bagian dari stroke-nya. Tapi kalau misalkan vertigonya masih ringan, saya harapkan untuk pasien istirahat ya. Artinya masih ringan, tidak ada gejala yang saya sebutkan di atas, kemudian pasien masih bisa makan, masih bisa minum dengan obat-obat vertigo yang dijual di pasar bebas, masih sudah berespon, berkurang. Saya anjurkan untuk pasien istirahat di rumah untuk mencegah supaya vertigonya tidak kambuh dan tidak semakin memberat. Baik. Dengan penanganan yang baik sebenarnya vertigo bisa berhasil dengan baik juga. Jadi vertigo itu bisa disembuhkan juga ya dok ya. Jadi seperti apa untuk pengobatannya kalau sudah memang tidak terasa mungkin juga sudah berat ya, pusingnya mungkin bisa langsung ke dokter ya dok ya. Baik, terima kasih dokter untuk wawasannya mengenai vertigo untuk kesempatan siang kali ini. Semoga untuk para pendengar Radio Rahasia FM yang punya vertigo jadi harus benar-benar menjaga kesehatan juga, rajin olahraga, dan tentunya juga sering memeriksakan ke dokter ya dok ya kalau memang sudah lama untuk menderita vertigonya ini, apalagi di usia yang rentan yaitu 40-50 ya dok ya. Baik, terima kasih dokter sekali lagi sudah hadir di studio Rahasia FM. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda yang ketinggalan ngobrol kita tadi, bisa simak di YouTube-nya Rahasia Magetan, dan jangan lupa untuk like dan komen dan juga subscribe sahabat Rahasia. Tentunya saya Agus dan juga dokter Titian Rahma dari RSUD Dr. Saidiman Magetan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.